Yang saya hormati para romo dan ibu pandita yang bertugas dalam melayani pelayanan pernikahan secara agama Buddha pada pagi hari ini. Yang saya hormati kedua orang tua ataupun wali dari mempelai berdua. Yang saya hormati mempelai dua yang berbahagia, Saudara Marco dan Gravisia. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang di belakang mempelai, yang ikut menyaksikan, ikut mendoakan, ikut memberikan doa restu agar kedua mempelai dalam menempuh kehidupan keluarga yang baru selalu berbahagia sejahtera sampai kapanpun. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sebuah simbol atau tanda bahwa perkawinan Anda saat ini diberkati. Itu ada beberapa simbol-simbol yang sudah Anda lihat, Anda terima. Yang terakhir, Sangga memberikan pemercikan kepada Anda, pemercikan air. Ada yang mengatakan air suci karena berasal dari altar, ya. Pemercikan ini ada beberapa ya tempat, ya, ada yang di muka Anda, ya. Sebetulnya secara yang asli dulu itu tidak ada diperciki di mukanya. Ini suatu pertimbangan, ya, kalau yang laki nggak masalah, ya. Kalau perempuan di kavyui air itu kan kasihan sekali, bedanya nanti bisa luntur, ya. Ya, jadi yang aslinya itu dulu tangannya, ya, kedua tangannya, makanya tangan yang berdua itu ya dipersatukan tadi, diperciki, artinya direstui Anda sebagai pasangan suami istri yang sah menurut agama. Itu yang pertama. Yang kedua, diperciki ini sebagai simbol bahwa Anda saat ini dinobatkan sebagai raja sehari, ya. Raja sehari, temanten itu raja sehari. Kenapa disebut raja? Karena dalam sehari ini ketika jadi manten, apapun yang akan dilakukan, yang diperlukan itu dilayani oleh orang lain, ya. Mau makan diambilkan, mau minum diambilkan, mau ke WC saja mungkin ada yang antar, ya, gitu. Namun ini hari ini saja, nanti lain hari jangan minta dilayani terus, ya. Itu ya, sebagai raja sehari. Lebih-lebih ini memang betul-betul raja, ya, ini keturunan dari Napoleon, ya. Ya, itu raja Prancis, ya, kalau tidak salah, ya, kaisar atau raja Prancis Napoleon, ya. Itu. Kemudian yang ketiga maknanya, Anda diperciki Anda memasuki kehidupan spiritual secara bersama-sama, ya. Kehidupan keagamaan itu ada beberapa agama-agama yang menggunakan air sebagai simbol, ya. Kalau umat Buddha pakai percikan ini, di agama lain ada lagi yang dicelupkan di air, ada lagi mau sembahyang itu juga wujud, nah, siram pakai air juga, ini kan menggunakan air. Jadi air di sini Anda secara resmi memasuki kehidupan spiritual. Anda dipertemukan bukan saja pertemuan dua fisik yang berbeda, laki dan perempuan secara bersama-sama, namun secara kebatinan, secara kejiwaan Anda pun ingin mencapai tujuan yang sama bersama-sama, yaitu kalau umat Buddha tujuannya ke surga atau ke nibbana. Jadi tujuan Anda di sini dituntun dari awal, ya, sampai nanti terakhir pun dalam rangka memasuki kehidupan spiritual. Kehidupan spiritual itu seperti apa? Ya, tadi Anda membaca Parita Suci, membaca Tisarana, membaca Pancasila Buddhis, ya, itu kehidupan spiritual agar Anda sukses, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini yang merasakan kebahagiaan bukan saja mempelai berdua, saya yakin yang hadir dalam ruangan ini pun, ya, ikut berbahagia dan ikut mendoakan, merestui agar mempelai berdua ini dalam menempuh kehidupan rumah tangga selalu berbahagia. Karena tidak sedikit juga dalam kehidupan rumah tangga itu selalu menderita, ya.
Ada yang selalu menderita karena ketidakcocokan. Ingin mencapai kebahagiaan bukan berarti selama dalam perjalanan itu cocok terus, ya. Tidak selamanya seperti itu. Adal kerikil, keberat ibarat orang belayar itu ada ombak, ya. Ada sebuah ilustrasi kalau kita melihat kehidupan rumah tangga yang belum pernah menjalani, ya, seperti saya ini belum pernah menjalani, ya. Itu lihat seperti kapal di tengah lautan, dilihat dari jauh itu enak sekali, mentul enak sekali. Tapi yang menjalani di kapal sendiri ternyata di dalamnya diombang-ambingkan oleh ombak, ya, yang tidak menentu. Demikian pula agar kehidupan rumah tangga Anda berbahagia sebagai pasangan yang Buddhis, yang ideal nantinya, Anda sudah dibekali dengan pengetahuan yang berkaitan bagaimana membentuk rumah tangga yang bahagia, bagaimana, ya, Anda memasuki, ya, perkawinan itu bahagia. Maka di dahulu itu, ya, sebelum ke jenjang perkawinan ini Anda mengikuti bimbingan pranikah. Pra artinya sebelum. Di dalam bimbingan pranikah itu Anda diberikan dasar-dasar, motivasi-motivasi, kiat-kiat bagaimana membentuk kehidupan rumah tangga. Kiat-kiat yang diberikan Anda di saat bimbingan pranikah itu bukan berasal dari wahyu, ya, bukan dari bisikan, dari pengalaman-pengalaman hidup pribadi Pangeran Siddhartha ketika sebagai perumah tangga, ya. Ternyata sampai sekarang pun sekalipun ajaran Sang Buddha berkaitan dengan kiat-kiat kehidupan rumah tangga yang disampaikan oleh mempelai berdua atau setiap pasangan ini sudah berumur, ya, 2569.000 tahun yang lalu, tetap relevan sepanjang masa. Karena beberapa prinsip-prinsip yang diberikan oleh Sang Buddha saat ini pun, ya, tetap sesuai dengan keadaan. Misalnya kehidupan rumah tangga di samping menjalankan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan rumah tangga juga ada beberapa pantangan-pantangan yang diberikan zaman dahulu sampai sekarang dalam kehidupan rumah tangga itu hampir sama ternyata. Pantangannya apa? Sang Buddha mengatakan yang pertama, setelah berumah tangga jangan pernah bermain api wanita lain atau pria lain, ya, bermain api. Sebab kalau orang bermain api itu kendalanya, ya, nanti akibatnya itu akan terbakar. Sekarang gampang sekali bermain api cinta dengan pihak lain itu. Ada sarana internet, ada HP, ya, itu sangat menggoda sekali. Bosan dengan pasangan, cari, ya, sasaran yang lain, gampang sekali. Maka setelah berumah tangga jangan sekali-kali bermain api kalau Anda ingin mempertahankan kebahagiaan sebagai suami istri, ya. Itu yang pertama, ya. Tolong dengarkan, ya, terutama mempelai berdua, nanti di saat akhir ceramah ada kuisnya, ya. Ada pertanyaan yang harus Anda jawab, ya. Kemudian yang kedua, pantangan yang kedua, setelah berumah tangga diusahakan dalam mencari penghidupan penghasilan itu jangan menggunakan dengan cara berjudi, ya. Banyak rumah tangga yang tadinya harmonis, ya, ekonomi morat-marit bahkan berakhir dengan perceraian karena berjudi. Ada ungkapan Jawa, ya, yang tepat, ya, orang penjudi, lek menang orang cemantel, lek kalah tetel-tetel. Ya, kalau menang dari judi itu, ya, itu bahkan barang yang sudah kita simpen rapi di bank pun bisa kita keluarkan, nuruti kekalahan panasnya judi. Dan juga orang judi itu cinta kasihnya tidak berkembang karena pikirannya mau mengalahkan orang lain terus, ya, tidak berkembang cinta kasihnya. Kemudian apabila menang judi itu, kemenangan itu berasal dari penderitaannya orang banyak, dari orang yang kalah itu, ya. Semakin besar kemenangan kita, ya, semakin membuat menderita orang lain, ya. Apakah tega kita kan minum, ya, fasilitas kehidupan yang kita pakai, ya, itu berasal dengan menyebabkan penderitaan orang lain, kan, ya. Tentunya, ya, tidak mengharapkan seperti itu. Jadi ini ada selingannya, ya. Kemudian yang keempat, ya,
Usahakan dalam rumah tangga, kehidupan rumah tangga itu bebas atau steril dari minuman keras. Bisa minuman keras, bisa narkoba, atau menyebabkan lemah kesadaran dan menimbulkan ketagihan. Ya. Kemudian yang keempat, jangan bergaul dengan orang-orang. Ya, orang-orang jahat tentunya akan mengganggu ya hubungan istri. Pergaulan secara selektif, bagaimana teman-teman kita itu bisa bekerja sama, bahkan memberikan saran dan pendapat bagaimana untuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Jadi ada beberapa pengalaman-pengalaman ya yang saya merasa cocok dengan pasangan ini. Bahkan kapan hari ada seorang ibu ditinggal kematian suaminya, katakan, saya bagaimana bisa bersatu lagi dan kehidupan yang pasangan istri. Apa syaratnya? Ya syaratnya kamu sama-sama punya keyakinan, sebanding keyakinannya, sebanding kemoralannya, sebanding kemurah hatiannya, kemudian sebanding kebijaksanaan. Apa yang saya sampaikan ini ya mengulang kembali apa yang diberikan para pembimbing-pembimbing, ibu-ibu pandita saat memberikan bimbingan pranikah. Tolong bukan sekedar ya itu sebuah formalitas, sebuah aturan dari majelis, namun betul-betul sebagai dasar dan fondasi bagaimana Anda menjadi keluarga yang bahagia dan harmonis. Selamat ya menjalani kehidupan baru mempelai berdua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk mempelai berdua. Sadu, sadu, sadu.